Guys, welcome back to my YouTube channel Salsabila PW. Oke, di video aku kali ini aku mau budgeting lagi. Siapa nih yang udah kangen sama budgeting? Aku juga jujur udah kangen banget sih nulis lagi. Kali ini aku mau budgeting bulan Agustus. Ini aku udah siapin bukunya. Tadang. Aku buka dulu ya, ini udah aku bikin tuh. Oke, jadi ini dia udah aku bikin ya, karena kalau langsung bikin sambil bikin video tuh ribet, aku jadi nggak fokus gitu. Oke, ini aku bikin budgeting Agustus ya, Agustus 2022. Sebenarnya pendapatan suami aku itu kan nggak nentu, karena suami aku itu kan kerjanya usaha ya, bengkel, buka bengkel rumahan. Bengkelnya juga pun yang nggak gede-gede banget, tapi ya lumayan lah gitu. Nah, jadi tuh pendapatannya tuh nggak jelas gitu. Cuma ini aku rinciin aja pengeluaran aku selama sebulan. Nah, jadi tuh suami aku biar tahu gitu. Jadi aku sih sistemnya, misalnya suami aku baru ada 500 gitu, ya udah buat belanja ini dulu gitu sih. Oh ya, sebelum nonton videonya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram aku @salsabilahpw. Perlu kita ketahui ya guys, bahwa keuangan rumah tangga keuangan rumah tangga orang itu setiapnya berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda. Ada yang mungkin 2 juta cukup, ada yang kurang segitu, karena kan ada yang udah punya anak lah, anaknya apalagi yang udah sekolah gitu. Nah, aku tuh udah punya anak ya, kebetulan anak aku tuh 1 dan usianya masih ya bayi lah, baru lahir gitu. Jadi pengeluaran aku tuh bertambah gitu. Sebelumnya tuh pengeluaran aku paling cuma kayak 1.500.000 gitu. Nah, sekarang nambah anak jadi nambah pengeluaran gitu. Dan pasti nambah rezekinya juga. Oke, jadi sistemnya itu aku utamain dulu nih yang berat banget per bulannya, yang utang lah gitu ya. Jadi di sini tuh aku punya cicilan, yaitu wifi. Wifi aku tuh 150.000 sebulan. Arisan aku ikut arisan 200.000 per bulan. Nah, terus aku juga punya hutang. Ini hutangnya wajib 400.000. Jadi utang aku ini baru lunas selama 2 tahun gitu. Jadi kalau di total itu yang penting-penting ini nih aku utamain dulu. Pokoknya setiap suami aku punya duit, aku lebih utamain kesini dulu gitu. Jadi totalnya 750.000. Wow, hampir 1 juta ya. Sebenarnya aku tuh malas banget yang ngutang gitu, tapi gimana lagi ya, karena untuk kebutuhan. Makanya untuk kalian usahakan jangan ngutang ya guys. Nah, terus selanjutnya untuk kebutuhan hidup nih, belanja bulanannya itu 500.000 udah aku patokin. Itu udah sama keperluan anak, kayak pampers anak, susu anak, dan sabunnya, minyak telurnya, dan lain-lain. Itu aku patokin 500.000. Sama minyak goreng, beras gitu-gitu. Terus belanja sayurannya aku patokin 300.000 per bulan. Ya gimana pun caranya harus cukup 300.000 per bulan. Terus aku juga ada nabung 100.000, dan ada sedekah juga, diusahain ya tetap sedekah gitu ya, 50.000. Nah, aku juga ada sinking funds 300.000. Sinking funds itu apa aja nanti dibaliknya aku bakal kasih tahu. Nah, jadi totalan semuanya ini ada 2 juta gitu. Walaupun pendapatan suami aku maksudnya belum tahu ya perharinya berapa, tapi aku berusaha banget untuk nabung, untuk nyisihin uang gitu. Oke, lanjut ke sinking funds-nya. Nah, sinking funds aku tuh ini
aku sinking funds itu aku pisahin dana lebaran 50.000. Sinking funds itu kan tadi aku 300.000 ya, patokannya nih 300.000. Nah ini semua tuh aku total 300.000. Jadi sinking funds aku itu ada lebaran, uang lebaran 50.000, uang akikah 50.000. Insya Allah aku mau akikahin anak aku, atau enggak ya antara akikah atau sunat, salah satu aja sih, karena anak aku tuh cowok. Misal akikah dulu ya udah akikah dulu, terus nanti ngumpulin lagi buat sunat gitu. Terus tabungan anak aku udah rencanain tabungan anak 20.000, karena menurut aku walaupun anak aku masih bayi, tapi aku harus persiapkan tabungan dia buat nanti kalau misalnya sekolah aku tuh nggak pusing kayak untuk beli seragamnya, untuk biaya pendaftarannya, ini itunya gitu. Jadi udah aku siapin dari sekarang. Walaupun 20.000, tapi kalau dikumpulin lama, misalnya dalam jangka, pasti kan sekolah tuh 5 tahun ya. Bayangin aja 20.000 dikumpulin selama 5 tahun, itu pasti banyak banget. Jadi buat kalian yang udah punya anak, wajib banget ya punya tabungan untuk anak kalian, karena anak kalian gak mungkin nabung sendiri, belum bisa dia guys. Terus dana darurat aku pisahin 50.000, takutnya nanti ada ya darurat lah, apa motor rusak gitu, atau ada kondangan, ada orang sakit gitu, atau harus ngeluarin dana yang tak terduga lah gitu. Terus pajak motor aku sisihin 25.000, kado aku sisihin 20.000 kalau misalnya ada yang ulang tahun gitu kan. Nah skincare dan makeup aku sisihin 50.000 aja per bulan. Sebenarnya juga aku nggak rajin-rajin banget makeup dan jarang banget, jadi masih banyak gitu loh. Jadi udah berbulan-bulan pun masih ada, jadi bisa ngirit, uangnya bisa disimpan gitu. Nah terus jadi sisanya itu 35.000. Nah 35.000 ini ya buat pegangan aja, jaga-jaga aja, takutnya ada ya keperluan atau apa gitu yang butuh uang besar gitu sih. Jadi aku patokin pengeluaran aku per bulan itu 2 juta. Insya Allah udah cukup banget. Terus kalau yang nanya bayar listriknya gimana, terus bayar airnya gimana gitu-gitu, ya insya Allah dari ya kalau ada sisa-sisaan kayak gini aku kumpulin buat bayar listrik, karena aku tuh di sini masih nyampur sama mertua guys. Jadi bisa patungan lah gitu sama mertua. Kalau emang nggak ada ya udah nggak ikut patungan. Jadi alhamdulillahnya banget mertua aku ini ngerti kondisi anaknya, yang kerjanya cuma usaha gitu loh, usaha bengkel, bukan yang punya gaji tetap gitu. Kalau punya gaji tetap mah ya ampun aku udah pasti bayar banget listrik, air. Jadi mertua aku nggak usah mikirin gitu. Palingan aku tuh kayak gas galon-galon gitu-gitu sih, beras yang bantuin mertua aku bayar, beliin gitu maksud aku. Jadi ya walaupun aku nggak bayar listrik, seenggaknya aku masih ngasih lah untuk beras, untuk lauk-lauknya sehari-hari kalau misalnya galon habis gitu-gitu. Jadi bener-bener saling ngebantu aja gitu. Kalau aku emang punya uang lebih, kadang aku suka kasih untuk patungan bayar listrik kayak 50.000 gitu. Dan alhamdulillahnya itu mertua aku ngerti. Alhamdulillah ya dapat mertua yang baik. Itu sebuah anugerah dan rezeki dari Allah, karena nggak semua mertua itu baik ya gitu. Oke guys, kayaknya segitu aja video budgeting aku bulan Agustus ini. Semoga aja aku bisa konsisten untuk memegang uangnya. Siapa tahu nanti malah kurang dari 2 juta gitu loh pengeluaran aku kalau aku bisa hemat. Karena aku udah ada anak, jadi rada susah nih menghematnya nih, apalagi pampasnya, susunya itu tuh cepet banget habis. Anak aku ini kalau pipis tuh banyak, jadi suka nembus, akhirnya ganti. Sehari tuh pampers bisa 3 kali 4 kali ganti gitu. Jadi boros ya guys. Susu juga dia kuat banget susu. Oke guys, segitu aja ya video dari aku. Semoga video aku ini bermanfaat untuk kalian. Pokoknya selalu diingat ya, berapapun
pendapatan kalian harus disyukurin. Mau pendapatan kalian cuma 100.000, kayak cuma 500.000, syukurin aja, karena pasti banyak banget di luar sana di bawah kita gitu. Semoga video aku ini bisa menginspirasi kalian untuk semangat budgetingnya, semangat mengatur keuangan rumah tangga kalian gitu. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya.